Jadi saya, pengusaha itu dan si mahasiswa sama-sama hanya mengeluarkan Rp10.000. Artinya tidak ada kesenjangan. Karena yang diukur pengeluaran kita. Padahal kalau dibuka, dompet saya pasti lebih tebal. Dan digabung dompet seluruh mahasiswa dan akademisi di sini, tetap lebih tebal dompet dari pengusaha. Begitu cara kita membaca ketidakadilan. Saya kenal Minangkabau dan saya bertemu sekarang dengan teman-teman karena saya akhirnya terbujuk untuk hadir di Tanah Minang dan terprovokasi oleh si Febri itu. Mana dia? Dulunya dia bujuk-bujuk, tapi saya bilang apa? Lihat aja YouTube. Makin lama makin nekat dia bujuk. Oke. Karena dia memprovokasi saya akan balik memprovokasi forum ini supaya skornya satu sama. Saya kenal daerah ini sebagai sumber pikiran itu. Saya membaca karya-karya Sultan Syahrir, Tan Malaka, Haji Agus Salim, Buya Hamka. Jadi saya tahu bahwa inilah tempat kita menyelamatkan Indonesia dari kedaruratan politik. Karena bahkan di awal kemerdekaan, negeri ini jadi tempat membangun kekuatan politik di dalam menghadapi kembalinya kolonialisme. Di sini ada pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi kedaruratan adalah hal yang biasa diasuh di Minangkabau. Jadi sangat relevan kalau sekarang kita bicara tentang apa yang darurat dalam politik bangsa ini dan apa peran masyarakat intelektual Minang untuk menyelamatkan kedaruratan ini. Sama seperti ketika Syafruddin Prawira Negara berupaya untuk memberitahu dunia bahwa Indonesia masih tegak. Karena itu ibu kota dipindahkan ke Bukit Tinggi pada waktu itu. Ada alasan memindahkan ibu kota karena ada kedaruratan politik pada waktu itu. Kalau sekarang apa alasannya memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Ada darurat apa? Banjir itu bukan kedaruratan. Satu-satunya alasan adalah legasi yang hendak dipertontonkan oleh Presiden Jokowi. Kenapa yang mesti dipertontonkan adalah beton yang panjang? Kenapa bukan otak yang dipertontonkan? Kenapa kita ingin agar supaya rakyat dunia tahu bahwa Indonesia punya monumen yang namanya IKN? Kenapa bukan pikiran yang kita pertontonkan pada dunia? Bukankah Indonesia dulu diasuh oleh para pemikir unggul yang kebanyakan datang dari Tanah Minang ini? Kenapa sekarang kita kekurangan pikiran? Jadi kedaruratan itu terjadi karena kita tidak lagi diasuh oleh pikiran. Itu yang terjadi. Saya terus-menerus ingin memastikan bahwa demokrasi harus dimulai dengan pertengkaran pikiran. Berupaya untuk menghasilkan argumen, bukan sentimen. Tapi bangsa ini akhirnya disudutkan pada soal-soal yang segmented. Islamofobi. Keretakan bangsa ini tidak disebabkan oleh kesulitan ekonomi. Tapi kesulitan kita hari ini berawal dari tiadanya sinyal pikiran dari dalam istana. Itu yang terjadi sebetulnya. Jadi kalau Muhammadiyah mengambil alih isu ini, memang Muhammadiyah berhak untuk mempersoalkan mengapa tidak ada pikiran diucapkan oleh kekuasaan. Karena ada 171 universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau 171 itu berhenti berpikir, maka IQ nasional drop. Muhammadiyah
punya jaringan kesehatan. Kalau semua rumah sakit Muhammadiyah berhenti mogok karena protes kedaruratan, bangsa ini kolaps. Jadi memang kalau kita bikin kalkulasi matematik, penopang pikiran dan penopang kesehatan bangsa ini adalah Muhammadiyah. Dan sejarah itu jauh lebih panjang dari sejarah bangsa ini sebagai negara modern. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah berupaya memerdekakan bangsa ini dengan pikiran. Karena itu, dipilihlah universitas sebagai tempat mengabdi oleh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayangkan misalnya, kalau pada waktu itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih menjadi politisi. Mungkin gak ada pertumbuhan ilmu pengetahuan di Indonesia. Mungkin gak ada tradisi belajar berdasarkan metodologi di Indonesia. Tapi beliau memilih untuk menjadi pendidik. Dan itu yang membekaskan tradisi berpikir pada bangsa ini. Dan semua tokoh awal bangsa ini hidup di dalam tradisi itu, berpikir dan bertengkar. Sekarang orang gak boleh bertengkar. Padahal di pertengkaran pikiran. Karena sebentar lagi KUHP akan diresmikan. Lalu kita nggak boleh lagi bertengkar pikiran. Karena dianggap nanti menghina kekuasaan. Padahal pikiran itu hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau ada kritik terhadap pikiran, maka tumbuh dialektika. Pedagogi tumbuh karena ada dialektik. Kalau saya berpikir dan tidak ada yang mengkritik saya, artinya saya sedang berdoa. Itu beda antara berpikir dan berzikir. Anda nggak boleh ganggu orang berzikir. Tapi Anda harus ganggu orang yang sedang berpikir. Supaya terjadi pertukaran pikiran. Dalilnya itu. Kita nggak dengar pertukaran pikiran di bangsa ini. Karena problemnya kita mau bertukar pikiran dengan siapa? Kan pertukaran pikiran adalah orang dengan orang, bukan orang dengan barang. Yang ada di istana itu kumpulan barang, bukan kumpulan orang. Memang bisa ngomong, tapi nggak ada ide itu. Bahkan menghalangi orang berpikir aja dengan cara yang dungu. Yaitu mengganggu. Setiap kali saya talk show, itu saya sudah tahu tuh, pasti akan diganggu tuh. Diupayakan dihentikan Rocky Gerung bicara dalam menit pertama tuh. Jadi dia nggak mau bertukar pikiran, dia mau mengganggu pikiran, menghalangi pikiran. Yang bisa menghalangi sesuatu kan bukan orang, yaitu barang. Jadi saya anggap aja mereka yang selalu menghalangi pikiran saya itu barang sebetulnya, thing, bukan person. Jadi itulah sebetulnya kondisi mutakhir bangsa ini, gagal berpikir. Kenapa? Karena Presiden Jokowi lebih suka memperpanjang jalan tol daripada jalan pikiran. Tadi pagi saya baca koran. Berita dari luar negeri menerangkan bahwa di dunia ini setelah COVID mulai bisa di atas, jumlah private jet yang dijual oleh korporasi-korporasi pembuat private jet 3,3 juta tahun ini. Jadi ada permintaan sebanyak 3,3 juta private jet. Itu menandakan bahwa orang kaya bertambah. Sekarang boleh nggak kita tahu berapa banyak orang Indonesia yang memesan private jet di antara 3,3 juta orang itu? Pasti banyak. Kalau dia bisa beli private jet, artinya dia bisa beli Pertamax Plus. Logikanya begitu. Tetapi yang jadi problem adalah mereka yang mondar-mandir dengan private jet adalah mereka yang berupaya untuk menyelundupkan pajak dengan membangun perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Lalu pemerintah bilang bahwa karena anggaran negara itu tidak mencukupi, maka pajak konsumsi dinaikkan. Sehingga setiap kali kita beli makanan atau pesan kuliner, kita dikenain pajak. Yang makin lama PPN-nya makin lama makin tinggi. Sekarang 11%. Itu yang kemudian dibanggakan oleh pemerintah bahwa ada kenaikan pendapatan melalui pajak pertambahan nilai. Padahal yang kita tuntut bukan itu. Kan
Karena itu dibebankan pada konsumen. Yang kita tuntut adalah apa yang pernah dijanjikan oleh Pak Jokowi melalui Ibu Sri Mulyani, yaitu tax amnesty, yang ternyata nggak masuk. Artinya sementara rakyat diperas untuk membayar pajak demi menutupi bolongnya APBN, para jet setter yang punya perusahaan-perusahaan besar di luar negeri melarikan modalnya supaya nggak diincar oleh petugas pajak. Di situ kedaruratan pertama yang kita sebut ketidakadilan ekonomi. Jadi kalau kita putar seluruh cerita dari 8 tahun lalu, orang sering katakan, Pak Rocky kok kritik melulu presiden itu. Memang nggak ada yang bagus dari presiden. Saya bilang nggak ada. Terus mereka ngotot, masa nggak ada satupun? Ya memang nggak ada. Pasti ada dong. Oke, bantu saya terangkan mana jalan tol katanya. Berita kemarin, jalan tol di Jakarta dari Cilincing ke Cibitung dibiayai APBN 10,5 triliun. Selesai. Bagus mulus. Kemarin beritanya, jalan seharga 10 triliun itu akhirnya dijual seharga 4,5 triliun pada swasta. Kalau saya katakan itu pada si pengkritik saya, apa yang dia ucapkan? Saya bayar pajak untuk bikin jalan tol supaya saya dapat harga yang bagus. Maksudnya jangan dinaikin tarifnya tuh. Karena itu hak rakyat yang bayar pajak. 10 triliun diambil dari APBN. Tapi kemudian dijual 4,5 triliun. Karena salah kalkulasi. Jalannya nggak laku, makanya harganya drop itu. Lalu apakah itu prestasi? Membuat jalan mahal lalu dijual murah itu. Itu tukang bakso juga bisa berpikir begitu. Karena tukang bakso mampu berpikir, dia memang nggak mampu untuk memajaki rakyat kita. Karena dia sendiri adalah objek pajak. Tapi dia bisa bikin kalkulasi. Bahwa nggak mungkin saya beli bahan buat bikin bakso seharga 10.000, lalu saya jual baksonya 4.000. Jadi dengan mudah kita terangkan bahwa yang diperlihatkan di depan publik itu adalah palsu. Ada sukses ini, sukses itu. Kalau kita bongkar secara metodologi, nggak ada satupun yang kita anggap sebagai berhasil. Nah karena itu perlu kritik akademis untuk membaca keadaan. Nanti datang ekonom yang disewa negara, mulai promosi bahwa Gini rasio kita membaik. Tapi dia nggak terangkan sumber perhitungan Gini rasio itu pendapatan saya atau pengeluaran saya. Setelah kita bongkar, ternyata yang dimaksudkan adalah expenditure. Anak ekonomi semester 1 tahu beda antara pendapatan dan pengeluaran. Kalau saya misalnya, ada petugas pajak datang lalu dia tanya ke saya, Pak Rocky pengeluaran per hari Pak Rocky berapa? Sorry, bukan Pak Rocky, udah Rocky berapa? Saya bilang pengeluaran saya itu 10.000 per hari. Loh, kok begitu? Ya karena saya makan sekali aja. Makan pagi nggak dihitung, enggak. Makan pagi saya dikasih oleh 3 lontong Padang tadi. Makan malam saya nggak pernah makan malam. Jadi saya hanya mengeluarkan Rp10.000 per hari. Oke, dicatat oleh si petugas pajak. Di bandara, si petugas pajak bertemu dengan seorang konglomerat yang baru buka perusahaan tambang di Sumatera Barat. Berapa pengeluaran Anda sebagai bos dari ekstraktif industri? Si pemilik tambang itu dengan jujur mengatakan, pengeluaran saya 10.000. Petugas pajak kaget, masa 10.000? Iya, saya hanya mengeluarkan 10.000. Karena saya hanya minum vitamin setiap hari. Kenapa? Karena dokter bilang ya cukup minum vitamin. Karena ada banyak penyakit. Jangan makan banyak itu. Dia dan saya sama pengeluarannya 10.000. Lalu petugas pajak itu datang ke Universitas Muhammadiyah, ketemu Presiden BEM. Dia mau wawancara Presiden BEM. Presiden BEM bilang enggak, wawancara aja mahasiswa biasa. Lalu ketemu dengan seseorang, si Hasan, anak semester 2.
belajar di Padang berdasarkan beasiswa mungkin Pemda Jambi. Ditanya pada anak itu, pengeluaran kamu berapa sehari? 10.000. Jujur dia bilang 10.000. Tugas pajak bingung. Anda kan mahasiswa, Anda pasti makan banyak tuh. 3-4 kali sehari. Masa cuma 10.000? Kata mahasiswa itu, saya cuma makan sekali sehari. 5.000 rupiah cuma. Terus 5.000 apa? Saya beli Promak. Buat nahan lapar. Indomie sekarang naik harganya. Karena harga gandum dunia naik karena perang Ukraina. Jadi saya, pengusaha itu dan si mahasiswa sama-sama hanya mengeluarkan 10.000 rupiah per hari. Lalu dibuat statistiknya. Hasilnya apa? Gini rasio di Kota Padang 0. Artinya tidak ada kesenjangan. Tidak ada kesenjangan antara saya dan pemilik pabrik. Tidak ada kesenjangan antara pemilik pabrik dan mahasiswa tuh. Karena yang diukur pengeluaran kita. Di situ penipuan statistik. Padahal kalau dibuka, dompet saya pasti lebih tebal dari dompet si Hasan tadi yang di dalamnya cuma ada tinggal 5.000 perak dan sebutir Promah. Dan digabung dompet seluruh mahasiswa dan akademisi di sini, tetap lebih tebal dompet dari si pengusaha ekstraktif tadi. Begitu cara kita membaca ketidakadilan. Jadi statistik itu seringkali menipu. Karena itu tugas akademisi adalah membaca secara metodologis numbers, grafik yang dipamerkan oleh pemerintah. Kalau saya misalnya tadi mengatakan bahwa ya ada suksesnya apa, Gini rasionya, dan saya tidak bongkar metodologinya, maka saya jadi pemuji pemerintah. Karena saya paham metodologinya, saya bilang saya nggak akan kasih pujian karena ini bohong. Kan begitu cara berpikir. Nah, ketertiban berpikir itu yang nggak ada pada istana hari ini. Istana yang dikerjakan istana apa sekarang? Panik karena nggak tahu siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Benar-benar saya kasih kritik begini, bukan saya memuji Pak Jokowi.